Hukum Kirchhoff. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis penerapan hukum Kirchhoff dalam kehidupan sehari-hari. Pengenalan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah hukum yang membahas tentang kuat arus maupun tegangan dalam rangkaian listrik tertutup. Hukum Kirchhoff terbagi menjadi dua, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff dinyatakan bahwa jumlah arus sebelum simpul percabangan sama dengan jumlah arus sesudah simpul percabangan. Secara matematika dituliskan sebagai sigma I in sama dengan sigma I out, atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Berikut contoh dua jenis soal hukum 1 Kirchhoff. Yang pertama, itu kita tuliskan dulu rumusnya, di mana sigma I in sama dengan sigma I out, atau arus yang masuk sama dengan arus keluar. Bisa dilihat dari tanda panah pada gambar, untuk arah arus yang masuk itu ada di I1 dan I2. Sehingga sigma I in itu sama dengan I1 ditambah I2. Lalu untuk arah arus yang keluar itu terdapat di I3, I4, dan I5. Sehingga sigma I out bernilai I3 ditambah I4 ditambah I5. Untuk soal nomor 2, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sigma I in sama dengan sigma I out, atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kembali kita lihat arah panahnya. Jika dia masuk ke percabangan, maka masuk kategori arus masuk. Di sini ada I3, I4, dan I5. Sehingga sigma I in itu terdiri dari I3 ditambah I4 ditambah I5 sama dengan arus yang keluar adalah I1 dan I2. Hukum 2 Kirchhoff adalah hukum yang menyatakan bahwa jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0, di mana nilai sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Dengan nilai E adalah KGL listrik dengan satuan volt, I adalah arus listrik satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik satuannya ohm. Jenis soal hukum 2 Kirchhoff ada dua, yaitu yang pertama, rangkaian listrik 1 loop. Yang kedua, rangkaian listrik 2 loop.
Contoh soal Kirchhoff rangkaian satu loop, seperti pada gambar bisa dilihat itu terdiri dari dua baterai dan juga dua resistor. Dalam baterai terdapat hambatan dalam yang biasanya menggunakan simbol R kecil. Di soal juga diberitahu bahwa nilai E1 lebih besar daripada E2. Otomatis arah arusnya akan mengikuti arah arus dari E1. Yang pertama kali kita lakukan adalah tentukan arah arus pada rangkaian. Karena arus mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dan dia ada mengikuti arus pada E1, maka arusnya mengalir mengikuti arah jarum jam. Jika sudah, maka kita tentukan loopnya. Loopnya itu untuk mempermudah, ikuti saja loop untuk arah arus, sehingga loop yang kita gunakan adalah loop yang searah jarum jam. Jika sudah seperti ini, kita bisa menentukan nilai E1, E2, dan arus bernilai negatif atau positif. Sekarang kita tentukan dulu nilai dari E1. E1 itu kita lihat dari arah loopnya. Ketika loop berputar seperti ini, maka yang pertama kali ditemukan adalah kutub negatifnya. Karena kutub negatifnya yang pertama kali ditemukan, maka E1 bernilai negatif. Untuk E2-nya, itu loopnya juga berputar. Ketika berputar searah jarum jam, maka kutub yang pertama kali ditemukan adalah kutub negatif, sehingga E2 juga bernilai negatif. Nah, arah arusnya itu bisa dilihat searah dengan arus pada loop atau tidak. Di sini kita bisa lihat bahwa arah loop sama dengan arah arus, sehingga I bernilai positif. Nah, selanjutnya baru kita masukkan ke rumus. Rumusnya tinggal dijumlahkan saja, yaitu E1, karena E1 nya bernilai negatif, maka min E1 lalu ditambah min E2 lalu ditambah I-nya bernilai positif, jadi I, lalu R-nya itu tinggal kita jumlahkan karena dia termasuk dalam rangkaian seri, yaitu berarti ada R1 tambah R2, jangan lupa R yang ada di dalam baterai ditambahkan juga. Jika sudah seperti ini, tinggal kita pindah ruaskan saja. Jadi di sini ada E1 dikurang E2 ditambah I R1 ditambah R2 ditambah R tambah R sama dengan 0. Pindah ruas menjadi
E1 ditambah E2. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal memasukkan angkanya saja. Tiga hal yang wajib dipahami sebelum mengerjakan jenis soal rangkaian listrik dua loop pada hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama, tentukan loop untuk masing-masing rangkaian tertutup dengan arah tertentu. Arahnya bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, jika searah loop, maka sigma IR diberi tanda positif. Sebaliknya, jika berlawanan dengan arah loop, maka sigma IR diberi tanda negatif. Saat mengikuti arah loop yang telah ditentukan, lalu menjumpai kutub negatif, maka sigma E bertanda negatif. Sebaliknya, saat menjumpai kutub positif terlebih dahulu, maka sigma E diberi tanda positif. Untuk jenis soal hukum Kirchhoff 2 loop, yang pertama kali kita tentukan adalah nilai dari E dan I-nya. Nilai dari E dan I bisa kita lihat dari arah arus dan arah loop. Jadi kita tentukan dulu loop pertama, arah arusnya kemana. Karena arus mengalir dari negatif ke positif, maka arus dari I1 adalah searah jarum jam. Sehingga untuk memudahkan perhitungan, kita gambarkan arah loop untuk satu adalah searah jarum jam. Lalu untuk loop yang kedua, itu karena dia mengalir dari negatif ke positif, jadi dia arahnya berlawanan dengan jarum jam. Kemudian untuk I3 itu adalah arus gabungan dari I1 dan I2 yang arahnya ke bawah. Jadi kita bisa tulis I3 sama dengan I1 ditambah I2. Berikutnya kita tentukan nilai E1. E1 kita anggap yang ada di loop 1, yaitu 6 volt. Karena ketika mengikuti arah loop, yang ketemu adalah kutub negatif duluan, maka yang nilai dari E1 sama dengan min 6 volt. Sedangkan untuk E2, kita mengikuti arah loop dari loop yang kedua, maka nilainya adalah min 8, karena yang pertama kali ditemui adalah kutub negatif, sehingga E2 bernilai min 8 volt. Lalu untuk R1 bernilai 2 ohm, R2 bernilai 1 ohm, lalu R3 bernilai 2 ohm. Nah, untuk I3 sama dengan I1 plus I2 itu kita anggap sebagai persamaan 1. Selanjutnya kita perhatikan loop 1. Loop 1 itu adalah yang rangkaian listrik yang ini.
Jika kita memperhatikan loop 1, maka loop 2 dianggap tidak ada. Pada loop 1, arus yang mengalir adalah I1 dan I3. Di sini kita menggunakan rumus hukum Kirchhoff kedua, yaitu sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Sigma E nya karena loop 1 berarti kita gunakan E1. Di loop 1 mengalir I1 yang melalui R1 dan I3 yang melalui R3 sama dengan 0. Lalu E1 nya itu bernilai min 6 plus I1 R1 bernilai 2 ditambah I3 R3 bernilai 2, sehingga menghasilkan persamaan min 6 nya kita pindah ruas ke kanan menjadi 2I2 ditambah 2I3 sama dengan 6. Ini kita simpan sebagai persamaan kedua. Selanjutnya kita perhatikan loop 2. Untuk loop 2 yang kita perhatikan adalah rangkaian yang kedua saja. Masih menggunakan hukum Kirchhoff. Yang pertama, yang kita gunakan pada loop yang pertama. Jadi untuk loop yang kedua itu nilainya adalah E2 ditambah I2 kali R2 ditambah I3 kali R3 dengan 0. Jadi min 8 plus setengah plus I2 R2 nya bernilai 1 plus I3 dikali R3 nya 2. Jadi min 8 plus I2 plus 2I3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 8 nya jadi I2 plus 2I3 sama dengan 8. Nah, dari persamaan 1 kita bisa mendapatkan nilai I2 sama dengan I3 dikurang I1, sehingga ketika persamaan yang ketiga itu kita substitusi, nilainya menjadi I3 kurang I1 tambah 2I3 sama dengan 8. Lalu kita jumlahkan jadi min 1 I1 ditambah 3I3 sama dengan 8.
Selanjutnya kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu 2I1 ditambah 2I3 sama dengan 6. Untuk mempermudah perhitungan, maka persamaannya keseluruhannya dibagi 2 sehingga menjadi I1 plus I3 sama dengan 3. Kemudian kita masukkan persamaan yang keempat, yaitu min I1 ditambah 3I3 sama dengan 8. Kemudian dijumlahkan karena kita ingin menghilangkan nilai I1, sehingga didapatkanlah nilai I3 sama dengan 11 dibagi 4. Selanjutnya kita cari nilai I1 menggunakan persamaan dari persamaan yang kedua, yaitu 2I ditambah 2I3 sama dengan 6. Lalu tulis 2I1 ditambah 2I3 dari hasil perhitungan tadi, yaitu 11/4 sama dengan 6. Lalu 2I1 ditambah 22/4 sama dengan 6. 2I1 sama dengan 6 dikurang 22/4, pindah ruas. Lalu 2I1 samakan penyebut, jadi 24/4 sama dengan dikurang 22/4. Jadi 2 kali I1 2/4, I1 sama dengan 2/8 atau 1/4 ampere. Selanjutnya kita cari nilai I2. I2 bisa didapat dari persamaan 3, yaitu I2 ditambah 2I3 sama dengan 8. I2 dicari ditambah 2 kali 11/4 sama dengan 8. Jadi I2 ditambah 22/4 sama dengan 8. 22/4 pindah ruas, jadi 8 dikurang 22/4. Samakan penyebut, jadi 32/4 dikurang 22/4, jadi 10/4, yaitu ini ampere. Ketika semua dijumlahkan, maka akan menghasilkan nilai I3, yaitu I1 ditambah I2. Nah, I3 nya, I1 nya adalah 1/4, I2 nya adalah 10/4. Nah, ini jadi 11/4 ampere, sesuai dengan perhitungan yang sebelumnya.